Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya. Bagaimana untuk kabarnya hari ini ya? Pak Guru harapkan semuanya tetap baik-baik saja, tetap sehat, dan tetap bisa menjalankan kegiatan kita sehari-hari ya, gitu. Nah, untuk kali ini Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang materi kemarin ya, materi di semester 2 yaitu tentang bangun ruang. Nah, mungkin kalian juga sudah pernah mendengar ya, ada bangun data dan bangun ruang. Nah, apa sih itu bangun ruang? Nah, bangun ruang itu adalah suatu bangun ya yang di dalamnya memiliki ruangan yang bisa diisi, begitu maksudnya ya. Nah, sekarang Pak Guru akan jelaskan catatan kemarin sedikit ya sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu yang pertama adalah ciri-ciri bangun ruang. Nah, bangun ruang itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu ada yang namanya sisi, ada yang namanya rusuk, dan ada yang namanya titik sudut. Titik sudut itu terbentuk apabila ada sudut. Kalau ada sudut berarti ada titik sudut. Nah, sisi itu apa? Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Ya, sisinya itu. Kemudian rusuk, apa itu rusuk? Garis pertemuan antara sisi-sisi pada bangun ruang. Jadi garis-garis yang mempertemukan ya, yang mempertemukan sisi itu adalah rusuknya. Kemudian adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan tiga atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Ya, itu maksudnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi macam-macam bangun ruang. Kemarin kita sudah mencatatkan beberapa bangun ruang ya. Yang pertama adalah kubus. Kubus ya, kubus. Ciri-ciri kubus itu yang pertama adalah memiliki 6 sisi persegi yang sama luas atau sama panjang dan sisi sehadapnya sejajar semua. Yang berhadapan semuanya sejajar ataupun memiliki luas yang sama, panjang yang sama. Namanya saja kubus. Ya, persegi. Persegi itu adalah bangun datar segi 4 yang memiliki sisi sama, 4 sisinya sama. Kalau ini kubus itu terdiri dari 6 persegi, jadi semua ukurannya sama ya. Yang pertama adalah sisi ABCD. Sisi ABCD mana? ABCD. ABCD itu adalah sisi bawah terhadap dengan sisi atau sejajar dengan sisi EFG ya, berarti bawah dengan atas ya, bawah dengan atas itu maksudnya sehadap. Kemudian kanan dengan kiri, dan yang terakhir adalah depan dan belakang. Yang kedua adalah sisi ABFE. ABFE berarti sisi depan, kemudian sejajar mesti dengan sisi belakang. Apa itu sisi belakang? CDHG. Nah, kalian mungkin bisa melihatnya yang catatan kemarin. Kemudian yang ketiga adalah sisi ADHE. ADHE berarti sisi kiri, berarti nanti sehadap dengan sisi sebelah kanan. Pengertian apa? BIGF. BC ya. BC ya. BCGF berarti BCGF berarti sisi kiri sehadap dengan sisi kanan. Nah, coba kalian hitung ada berapa sisinya. Kita hitung ya. ABCD itu sisi bawah, IFG sisi atas, berarti ada 2, bawah dan atas ya, ada 2. Kemudian yang kedua adalah sisi ABFE. ABFE itu sisi depan, pasti akan sehadap dengan atau sejajar dengan sisi belakang. CDHG itu ya belakang. Kemudian sisi kiri ADHE kiri, kemudian BCGF berarti sisi kanan. Ada 6, berarti 1 2 3 4 5 6. Dan rusuk memiliki 12 rusuk yang sejajar berarti yang rusuk yang tegak ya sesama dengan tegak. Sisi yang rusuk yang mendatar berarti ya sama-sama datar. Terus sisi yang rusuk yang miring berarti dengan sama dengan rusuk yang miring. Pertama AB ya, berarti AB itu
rusuk yang mendatar ya. AB berarti nanti temennya CD, terus EF dan GH berarti sama-sama yang mendatar. Ada 4 ya kan, sudah ada 4. Kemudian rusuk BC, BC berarti miring, berarti nanti temennya AD ya kan, karena sama-sama miring, terus EH kemudian sama-sama miring berarti FG itu. Kemudian rusuk AE, rusuk AE berarti rusuk tegak, berarti yang berdiri. AE berarti terus kemudian BF, kemudian CG, kemudian DH. Kalau kita hitung jumlahnya ada 12. Kemudian yang selanjutnya yaitu memiliki 8 titik sudut. 8 titik sudut. Ya, 8 titik sudut itu berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti kalau kita hitung semuanya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu ya. Nah, kemudian kesimpulannya, karena alas kubus atau bagian bawahnya itu berbentuk persegi, maka mencari luas alas kubus adalah L sama dengan S kali S ya. Kalau jumlah rusuknya 12, kemudian jika diketahui misalnya kalau semuanya rusuknya itu panjangnya 48. Nah, berapa panjang dari setiap rusuknya? Ya tinggal bagikan saja, 48 dibagi dengan 12. Loh, kenapa kok 12? Karena tadi jumlah rusuk kubus ada 12. Jadi jawabannya adalah 4. Jadi setiap rusuk panjangnya 4 cm. Nah, kemudian bangun ruang yang kedua adalah balok. Balok itu ada perbedaannya ya dengan kubus. Jadi kubus dan balok itu tidak sama ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan balok dengan kubus adalah bentuk sisinya yang pertama, kemudian ukuran sisinya juga beda ya. Begitu. Nah, di sini ada ciri-ciri balok. Yang pertama memiliki 6 sisi, sisi yang berhadapan sama panjang atau luas. 6 sisinya ya tadi, depan belakang, kanan kiri dan atas bawah. Depan belakang, kanan kiri, atas bawah. Kemudian yang pertama adalah sisi RSTU. RSTU berarti bawah. Itu sehadap atau sejajar dengan atau panjangnya sama dengan sisi VW ya kan? VWXY. Nah, itu berarti bawah dengan atas. Kemudian sisi RS WV, nah berarti depan dengan UTXY berarti belakang. Kemudian berarti belah kanan XUYV, X mana X salah RUYV, oh ya RUYV berarti kiri, berarti dengan kanan. STXW, nah itu berarti dengan kiri ya. Jadi kiri dengan kanan, atas dengan bawah, dan depan sama belakang. Kemudian B memiliki 12 rusuk, sama seperti kubus tadi, rusuknya juga 12. Yang tegak dengan tegak, yang mendatar dengan mendatar, yang miring dengan miring. RS berarti yang mendatar, berarti nanti sejajar dengan VW yang itu juga, terus kemudian TU, kemudian XY, nah itu yang mendatar. Kemudian rusuk RU berarti miring, berarti nanti dengan ST ya, atau YV dulu. YV boleh, kemudian WX juga boleh, kemudian ST ya. Kemudian yang terakhir adalah rusuk RV dari yang tegak, berarti sejajar dengan UY, SW sama TX. Nah, kalau dijumlahkan ini semuanya rusuknya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas ya. Kemudian memiliki 8 titik sudut. RSTU VWXY sama. Ciri-cirinya dengan balok dengan kubus tadi sama, memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, memiliki 8 titik sudut. Jadi nanti kalau ditanya
apa perbedaan dari ciri-ciri kubus dan balok? Yang membedakan adalah yang pertama bentuk sisinya ya, kemudian ukuran sisinya, begitu ya. Nah, karena luas alasnya itu berbentuknya, luas alas balok berbentuknya persegi panjang, maka untuk menentukan rumus luas alas balok, yaitu rumusnya L sama dengan P kali L. Berarti nanti RS kali ST ya, RS kali ST atau UV kali VX, begitu ya. Dan yang ketiga adalah prisma segitiga atau prisma tegak segitiga. Sebenarnya prisma tegak segi empat juga ada ya. Contohnya apa ya? Balok tadi, prisma tegak segi empat. Kalau di sini Pak Guru catatkan prisma tegak segitiga. Untuk ciri-ciri dari prisma tegak segitiga yaitu adalah memiliki 5 sisi, terdiri dari 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang dan 2 sisi yaitu alas dan tutup. Nah, kalau dia memiliki alas dan tutup berarti namanya prisma. Tapi kalau dia mempunyai alas saja nanti namanya limas. Begitu ya, yang membedakan prisma dan limas. Nah, di sini Pak Guru sudah menggambarkan contoh prisma tegak segitiganya. PQRSTU memiliki 5 sisi. Sisinya yang mana saja? Sisi tegak, terdiri dari 3 sisi tegak. Sisi tegak berarti yang depan, ya kan? Yang depan berarti PQTS, kemudian sebelah kanan QRUT, kemudian sebelah kiri PRUS. Nih, sisi PQR ataupun ini masih PQR berarti yang bawah. Kemudian sisi alas tadi PQR. Kemudian sisi yang tutup berarti STU. Nah, itu berarti sisi alas dengan sisi tutup atau sisi atas ya, alas dengan tutup. Kalau dia punya alas dan tutup namanya prisma, gitu ya. PQR tadi sisi alas, kemudian STU sisi tutup, gitu kan. Kemudian ada sisi PQTS berarti depan, sisi PRUS sisi kiri, dan sisi QRUT berarti si kanan. Ada 5 ya kan, benar ada 5. Dan yang kedua adalah memiliki 9 rusuk. Mana saja 9 rusuknya? PQ, QR, RP itu rusuk yang bagian bawah. Kemudian lanjutnya PS berarti ini PS sisi tegaknya ya kan. Kemudian QT, kemudian ST, kemudian TU, dan kemudian RU, US. Nah, kalau kita hitung berarti ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu. Kemudian titik sudutnya ya ada 6, memiliki 6 titik sudut berarti PQR dan STU. Itu adalah ciri dari prisma tegak segi 3. Kalau prisma tegak segi 4 bisa kita katakan sebagai balok ya. Contohnya ya lemari es, itu prisma segi 4 gitu ya. Bangun ruang yang keempat adalah 5 segi 4. Nah, tadi Pak Guru sudah katakan bedanya limas sama prisma. Kalau prisma tadi punya alas dan punya tutup, sedangkan limas dia punya alas saja. Nah, limas ini ada yang 5 segi 4, juga ada 5 segi 3. Kalau Pak Guru catatkan di sini adalah 5 segi 4. Jadi kamu jangan terpengaruh limas itu hanya segi 4 saja. Bisa saja 5 segi 3, bisa juga 5 segi 5 ya, tergantung nanti alasnya bentuknya segi berapa. Kalau segi 3 ya berarti 5 segi 3, kalau segi 4 alasnya berarti ya segi 4. Kalau di sini Pak Guru catatkan adalah 5 segi 4. Dia tidak punya tutup, dia hanya punya titik puncak. Itulah limas. Contohnya apa? Piramida. Nah, kalian tahu piramida kan?
Piramida itu yang berada di negara Mesir ya. Tuh. Nah, ciri-ciri dari 5 segi empat adalah memiliki 5 sisi, 4 sisi bentuk, 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan sisi alas berbentuk segi empat. Ya, benar, segitiganya yang mana 4 sisinya? Ya ini. Nih, A B atau ABT, ABT depan, terus BCT, CDT, terus ADT, yang terakhir adalah ABCD. Kalau kita hitung depan ya 1, kanan 2, kemudian belakang 3, samping kiri 4, dan yang paling terakhir 5 adalah sisi bawah atau sisi alas. Tuh ya. Kalau di sini segi 4. Kemudian memiliki 8 rusuk. Ya udah, ini 8 rusuknya. A, B, B, C, C, D, D, A itu udah 4. Kemudian A, T, B, T, C, T, dan D, T itu rusuknya. Berarti ada 8. Kemudian yang terakhir memiliki 5 titik sudut. Ya, yang bawah ini A, B, C, D 4 tambah 1 T. Nih, titik ini adalah sebagai titik puncak. Titik puncak itu juga sebagai sudut ya, atau titik sudut, begitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara prisma dan limas. Kalau prisma punya alas dan punya tutup, tapi kalau limas hanya punya alas dan atasnya berupa titik puncak, itu namanya limas. Nah, yang kemudian adalah yang kelima, bangun ruang yang kelima adalah tabung. Tabung. Nah, tabung itu seperti kaleng susu ataupun bambu. Ya, itu tabung juga namanya silinder. Juga bisa disebut dengan silinder. Jadi nanti kalau ada yang orang menyebutkan silinder itu berarti tabung. Nah, ciri-ciri tabung itu apa? Memiliki 2 rusuk lengkung, yaitu bagian alas atau tutup dan bagian atas atau tutup, kemudian bagian alas. Ini sudah Pak Guru gambarkan seperti catatan kemarin. Rusuknya itu adalah bagian bawah dan bagian atas. Ada rusuk alas dan rusuk tutup atau atas. Dia memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas, sisi selimut, dan sisi tutup. Sisi alas ya, ini bentuknya nanti berupa lingkaran, itu ya tabung. Kemudian sisi lengkung adalah selimutnya. Kemudian yang ketiga adalah sisi tutup atau sisi atas ya, tutup nih, tutup berbentuk lingkaran. Jadi tabung itu alasnya dan tutupnya berbentuk lingkaran. Kemudian tidak memiliki titik sudut ya, tidak memiliki titik sudut. Jadi tidak ada pertemuan antara rusuk yang satu dengan yang lain. Cuma hanya ada rusuk lengkung. Ini cuma ada rusuknya satu. Ini enggak ada pertemuan lagi. Itu namanya adalah tabung ya. Tabung contohnya nanti Pak Guru sudah bilang, kalau mau cari contohnya ya seperti bambu atau seperti kaleng susu, itu juga berbentuk tabung. Oke, selanjutnya yaitu bangun ruang kerucut ya. Bangun ruang kerucut itu kalau kita contohkan seperti tumpeng, nasi tumpeng itu ya kan. Terus kemudian kayak topi ulang tahun juga bisa. Kemudian topinya Pak Tani, caping itu. Nah, itu seperti bentuk kerucut. Kemudian ciri-ciri kerucut apa saja? Memiliki 1 rusuk lengkung. Nah, rusuknya berada di bawah atau alas, di bawah sisi alas ya. Kayak tabung tadi, ada alas, rusuk alas, dan rusuk tutupnya di atas ya kan. Kalau ini cuma satu, hanya di bagian bawah rusuknya, rusuk lengkung. Kemudian memiliki 1 sudut, yaitu titik puncak ya, kayak tadi limas ya. Limas tadi punya titik puncak. Kemudian memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran ya. Ini alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut, kayak tabung tadi kan punya selimut ya kan. Kemudian ini sisi lengkungnya kerucut juga punya, atau sisi selimut. Nah, di tingginya itu dari titik puncak sampai bawah. Kalau tabung tadi tingginya dari atas sampai bawah sini ya, itu namanya tinggi tabung. Kalau itu tadi dari titik puncak sampai alasnya
berbentuk lingkaran tadi namanya tinggi kerucut. Begitu ya anak-anak. Nah, yang bangun ruang yang terakhir adalah bola. Bola ini lebih mudah untuk diidentifikasi karena ciri bola yaitu memiliki satu sisi. Mana sisinya? Ya sisi lengkung tadi atau sisi selimutnya tadi. Nah, kemudian B tidak memiliki rusuk. Ya, kan nggak ada. C kemudian tidak memiliki sudut ataupun titik sudut. Kalau tidak ada sudut berarti tidak ada titik sudut. Gampang sekali ya mengidentifikasi bola. Nah, kalian kalau bentuk bola itu mungkin sudah sering ya, terutama untuk yang laki-laki mungkin bisa main bola ataupun main pingpong dan sebagainya. Kalau kita lihat bentuk bola itu ya seperti itu, hanya memiliki sisinya itu adalah sisi selimutnya tadi. Begitu ya anak-anak. Mungkin itu untuk penjelasan materi kemarin ya, sedikit penjelasan supaya kalian lebih memahami lagi, karena kemarin kan Pak Guru hanya disuruh mencatatkan saja ya, mencatatkan saja. Tolong nanti anak-anak dipelajari lagi ya, terutama untuk ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Mungkin anak-anak supaya lebih paham lagi ya, karena Pak Guru sudah jelaskan dan anak-anak bisa mempelajarinya dari sekarang ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti materi kita adalah tentang jaring-jaring bangun ruang. Nanti Pak Guru catatkan dulu, nanti kalian tulis dan Pak Guru akan menjelaskan. Begitu ya anak-anakku. Kembali pelajaran kita yaitu tentang jaring-jaring bangun ruang. Apa itu sih jaring-jaring bangun ruang? Jaring-jaring bangun ruang adalah bagian-bagian apa saja yang menyusun bangun ruang itu sendiri ya. Bentuknya apa saja, seperti apa. Kalau kita bedah, kalau kita kita misalnya sebuah kardus kita bongkar, kita gunting-gunting, kemudian akan menjadi seperti apa ya bentuk-bentuk dari jaring-jaring kardus itu sendiri. Nah, di sini kita akan pelajari sedikit tentang jaring-jaring bangun ruang. Yang pertama adalah jaring-jaring kubus. Lihat jaring-jaring kubus. Ini adalah misalnya jaring-jaring kubusnya seperti ini ya. Ini di buku kamu halaman 93 ya. Nah, ini jaring kubusnya, ini bentuk suatu kubus ya. Kalau kita umpamakan sebagai kardus, kalau kita buka, kita bedah akan seperti ini dan akan menjadi seperti ini. Banyak sekali loh ya. Tidak hanya seperti ini jaring-jaring kubus itu sendiri ya. Mungkin kalian akan menjumpai dengan cara mempraktekannya, mungkin bisa ya. Nih seperti ini. Ini adalah contoh dari jaring-jaring kubus. Kita hitung. Tadi kan sisinya ada 6. Coba kita hitung apakah ada 6. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, benar. Berarti jaring-jaring kubus salah satunya adalah seperti ini ya. Seperti ini. Ada juga nanti bentuk yang lain. Kemudian jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok itu seperti ini. Ini kardusnya berbentuknya balok, kita bedah akan berubah menjadi seperti ini. Ini sebagai alasnya ya. Berarti ini nanti akan bertemu dengan di sini karena besarnya sama. Yang kecil ini akan bertemu dengan yang kecil ini. Nah, kalau di sini alas, berarti di sini akan menjadi tutup. Nah, kalau di sini depan berarti di sini menjadi belakang. Kalau di sini kiri berarti di sini menjadi sebelah kanan. Begitu ya. Gampang ya membedakannya antara jaring-jaring balok dengan jaring-jaring kubus. Kalau jaring-jaring kubus itu semuanya ukurannya sama karena berbentuk persegi. Tapi kalau jaring-jaring balok ada segi 4 ya yang tidak sama. Ini kalau ini dengan ini pasti tidak sama karena ukurannya beda, berarti ini dengan ini nanti pasti akan bertemu ya, begitu. Untuk selanjutnya nomor 3 adalah jaring-jaring 5 segi 4. Nah, ini limasnya tadi sudah saya beritahu kalau perbedaan prisma dan limas terletak pada alas dan tutup. Kalau limas itu tidak ada tutup, hanya memiliki alasnya saja. Kemudian kalau prisma dia punya tutup dan punya alas, gitu ya. Jaring-jaring 5 segi 4, lihat kalau kita buka seperti ini akan menjadi seperti ini ya, seperti apa ya,
ini ada segitiganya 4, kemudian alasnya sebutnya segi 4 kan, segitiganya ini. Nah, ini adalah sisi-sisinya, depan, belakang, kanan, kiri, bawah gitu ya. Kemudian jaring-jaring prisma tegak segitiga, ini gambarnya seperti ini. Ini gambarnya ya kan, ini ini tutup, bawahnya alas. Nah, kalau kita bongkar akan menjadi seperti ini ya. Ini segitinya tadi, ini ini tutup, ini alas, ini belakang, ini samping kanan, ini samping kiri. Dan selanjutnya adalah jaring-jaring tabung. Nah, tabung itu silinder ya, silinder juga bisa. Nih kalau kita bongkar akan menjadi seperti ini ya. Ini berarti persegi panjang 1, kemudian lingkarannya ada 2 ya. Ini atas atau tutup, ini alasnya atau bawah, ini selimutnya berbentuk persegi panjang. Dan yang terakhir adalah jaring-jaring kerucut. Jaring kerucut kalau ini seperti ini, kalau kita bedah seperti ini akan menjadi seperti ini. Ini seperti ini ya. Ini apanya, setengah lingkarannya, kemudian ini gadoannya, ini lingkaran yang sisi bawah atau alasnya, begitu ya anak-anak. Nanti anak-anak jangan terpaku hanya seperti ini saja, tidak, masih banyak jaring-jaring bangun ruang yang beda dari yang di buku kamu. Sebenarnya kamu juga bisa praktek langsung ya kan, seperti tadi ada kardus, kamu buka, kamu gunting, nah nanti bentuknya seperti apa, begitu ya anak-anak. Kemudian di sebelah sini, nah sebelah sini ada contoh dari beberapa yang lain ya, yang lain dari yang kita pelajari tadi di bukumu. Nah, di sini bentuknya seperti ini, jaring-jaring kubus itu juga seperti ini ya kan, ada bentuknya. Ini jaring-jaring B-nya ini berarti jaring-jaring 5 segi 4 nih. Terus yang C, kalau ini jaring-jaring, kalau ini sini berarti bentuknya prisma tegak segitiga. Kalau ini kan seperti ini tadi ya kan, ininya pindah yang sebelah tadi. Kemudian ini D, ini bentuknya jaring-jaring balok. Kalau ini ini jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus banyak ya, ini sama sini sama. Ini F, kalau udah ada bundar 2 seperti ini, berarti ini jaring-jaring tabung. Kalau ini seperti bintang tadi ya kan, ini alasnya segi 4, berarti 5 segi 4. Kalau ini sama seperti balok tadi ya, sama ini sama. Kemudian yang terakhir adalah ini adalah kerucut. Nanti A itu adalah jaring-jaring kubus, yang B jaring-jaring 5 segi 4, yang C itu adalah jaring-jaring prisma segitiga, yang D jaring-jaring balok, yang E jaring-jaring kubus lagi, yang F jaring-jaring tabung, yang G jaring-jaring 5 segi 4 lagi, yang H jaring-jaring balok, dan yang I terakhir adalah jaring-jaring kerucut. Ini ada penyelesaiannya seperti itu, nanti kalian bisa mempelajarinya lagi, begitu ya. Ya mungkin itu dulu untuk materi kita hari ini. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan unsur-unsur atau bagian-bagian ataupun ciri-ciri dari bangun ruang. Kemudian kedua Pak Guru lanjutkan dengan jaring-jaring dari bangun ruang itu sendiri ya. Jadi untuk tugas nanti Pak Guru akan sampaikan lewat WhatsApp saja. Ditulis nanti ya, catatannya nanti Pak Guru catatkan, nanti kalian tinggal menyalinya saja di buku catatan, begitu ya anak-anak. Oke, terima kasih untuk hari ini, dan Pak Guru tak lupa terus mengingatkan kalian semuanya untuk tetap selalu menjaga kesehatan, karena dari pemerintah sudah memberikan surat kalau belum bisa
tatap muka, jadi ditunda ya, untuk tatap mukanya untuk ditunda. Jadi tolong anak-anakku tetap bersabar, tetap semangat lah ya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun dengan online. Ya Pak Guru harapkan kalian semuanya tetap melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya, terutama untuk kelas 6 ya, sedikit lagi mau ujian ya, persiapkan diri kalian ya. Nanti kalau misal tiba-tiba terus disuruh masuk untuk ujian kan ya, kalian sudah siap mempersiapkan diri semuanya ya. Pak Guru pesan itu yang penting kalian sehat, kalian tetap semangat, tetap berusaha untuk bagaimana sih caranya supaya itu kalian tetap bisa menjaga kondisi dan mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan online. Begitu ya anak-anakku semuanya, tidak usah berkeluh kesah, tidak usah banyak sambat ya. Yes, kita lakukan dengan ikhlas ya, dengan ikhlas, dengan sabar, dan tetap berdoa semoga bencana yang kita alami ini ya cepat-cepat segera berakhir. Begitu ya anak-anakku semuanya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf, dan Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.